Udahlah, harusnya para jenderal-jenderal perang dari Israel tahu diri dan segera menarik pasukan mereka yang kian hari kian berkurang dari medan perang. Gimana enggak, situasi makin menjepit mereka tatkala kota pelabuhan mereka yaitu Eilat menjadi bulan-bulanan pasukan Houthi belum lama ini. Tahu sendiri kan, efek dari kota pelabuhan yang dilumpuhkan bisa jadi malapetaka ekonomi bagi sebuah negara. Eilat sendiri sebenarnya bisa dibilang mati perlahan sejak pasukan dari Yaman tersebut memblokade Laut Merah. Aktivitas di sana bahkan telah terpangkas hingga 85%. Jadi terjangan barusan cuma berfungsi sebagai legitimasi dan validasi kalau Houthi beneran gak main-main sama Israel. Iya memang sampai saat ini belum ada kabar pasti mengenai seberapa besar kehancuran akibat terjangan drone milik pasukan yang dibackingi oleh Iran itu. Tapi Eilat bukan satu-satunya korban baru dari mereka. MSC United, kapal kargo berbendera Swiss, tengah membara di tengah Laut Merah. Kapal ini dicurigai terafiliasi dengan Israel setelah 3 kali mengabaikan panggilan radio dari Angkatan Laut Houthi. Serem banget memang mereka ini. Anyway, agresi-agresi mereka tadi diisi oleh line up alutsista yang udah cukup bikin negara-negara barat sedikit gugup saat berhadapan langsung dengan mereka. Soal drone misalnya, Houthi mengoperasikan drone yang disebut dengan Samad. Nama ini diambil dari nama pemimpin Houthi, Saleh Al-Samad, yang dibunuh oleh Uni Emirat pada tahun 2018. Total ada 3 varian drone Samad dirancang dan diproduksi oleh pasukan Houthi pada tahun 2018 sampai tahun 2019 yang didasarkan pada drone Shahed. Soal spesifikasi dan kemampuan sebenarnya tidak banyak informasi, tapi kalau kita bicara spesifikasi, drone ini bisa berfungsi banyak sebagai drone pengintai dan juga drone tempur. Kemampuannya punya daya jangkau sampai 1.800 km dan bisa terbang dengan kecepatan maksimum antara 200 sampai 250 km. Pasukan Houthi sendiri pernah mengkonfirmasi menggunakan drone Samad 3 untuk menyerang Bandara Internasional Abu Dhabi pada tahun 2018, meski kabar ini masih simpang siur. Hanya saja, kekurangan drone Samad cukup lambat dan punya akurasi yang buruk. Maka Houthi tetap mengandalkan drone Wa'id dalam armadanya. Wa'id sendiri adalah drone Shahed 136 buatan Iran yang punya reputasi moncer saat digunakan Rusia dalam perang di Ukraina. Tugasnya menyerang sasaran darat dari jarak jauh, ditembakkan dalam jumlah banyak dari rak peluncuran untuk membuat kewalahan pertahanan udara lawan. Daya jangkaunya antara 2.000 hingga 2.500 km. Drone Wa'id dilaporkan sudah digunakan Houthi dalam perang saudara Yaman selama tahun 2020 dan kabarnya digunakan dalam serangan ke Israel. Sementara di Ukraina, Iran disebutkan memasok ratusan drone ke Rusia termasuk Shahed 136 secara ilegal. Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam pengintaian, pemantauan, dan serangan, drone ini sudah mengubah dinamika konflik di kawasan Timur Tengah. Sebagai kelompok bersenjata non-negara, Houthi memfokuskan kekuatannya pada rudal, terutama rudal balistik. Amunisi ini adalah bagian penting dari kemampuan rudal Houthi dan merupakan salah satu senjata paling efektif di medan perang karena bisa memberikan pukulan berat dan mematikan terhadap musuh. Salah satunya, Houthi punya rudal balistik jarak menengah Taufan. Rudal ini dirancang oleh Iran dengan nama Qadar dan disebut rudal jarak menengah berbahan bakar cair yang paling canggih di Iran. Taufan dikembangkan pada tahun 2004 dengan tujuan untuk meningkatkan jangkauan dan kemampuan rudal. Pembuatan Taufan di Iran didasarkan pada Shahab 3 yang saat itu hanya punya jangkauan 1.000 km. Mesin dikembangkan ke versi upgrade dengan keunggulan yang punya daya dorong, namun konsumsi bahan bakarnya bisa lebih sedikit. Sistem panduan juga diperbarui sehingga ketinggian penerbangan, akurasi dan jangkauan rudal jadi meningkat. Dan hasilnya adalah keluarga rudal Qadar. Uji operasional pertama dilakukan tahun 2006 dan produksi dimulai pada tahun 2008. Dari hasil uji coba, Taufan punya daya jangkauan antara 1.800 sampai 2.000 km dengan kecepatan maksimum mencapai 1.000 km per jam yang bisa menjangkau kota paling selatan Israel, Eilat.
Hulu ledak yang bisa dibawa antara 700 hingga 1000 kg.